Sobat Otomotif CNBC Indonesia, bertemu lagi di Autobiz on Location bersama saya Dina Gurning, tapi saya nggak sendirian, ditemani oleh dan saya Ferry Sandi. Mas Ferry. Terima kasih ya Mas Ferry udah temenin aku hari ini mau lihat-lihat mobil. Nah, kalau kita ngomongin soal tren SUV di Jakarta dulu deh, yang tempat kita tinggal, tempat kita berada begitu ya. Kayaknya tuh semua orang sekarang pengennya SUV. Jadi kayak tren sedan sama tren mobil-mobil jenis lain tuh kayak udah agak mundur. Terus kemudian SUV. Kira-kira kenapa sih, Mas? Itu dia. Memang belakangan ini SUV ini seperti menjadi pilihan bagi para pabrikan untuk mengeluarkan mobilnya. Bahkan kayak mobil hybrid aja yang sekarang banyak baru keluar, itu milihnya SUV juga. Iya, misalkan beberapa kayak kalau kita sebut pabrikan lain ya, misalkan ada beberapa pabrikan kayak Chery dari pabrik Cina, itu yang baru masuk Indonesia, itu SUV juga yang ditonjolkan. Kemudian Toyota deh yang udah lama banget di Indonesia, hybridnya itu kebanyakan SUV juga. Kemudian misalkan kayak Yaris Cross, nah itu diantaranya. Yaris sebelumnya bukan SUV loh. Iya. Tapi akhirnya dibuat sama Toyota jadi SUV. SUV, betul. Gitu ya. Karena segmen pasarnya menarik banget gitu di Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya SUV itu masuk, kalau di Jakarta aspal landai itu masuk, tapi mau dibawa off-road tipis-tipis juga masih masuk. Betul, ya. Betul. Dan kalau nongkrong kayaknya enak-enak aja ya ketika bawa yang, wah kayaknya lebih besar nih, lebih maco gitu. Betul kelihatannya gitu kan. Tapi ya Mas Ferry dan juga Sobat Otomotif CNBC Indonesia, yang hari ini akan kita review, perspektifnya adalah yang disenengin sama kaum perempuan. Oh, oke. Alias, aku mau nanya, Mas Ferry main media sosial nggak? Main dong, aktif ya? tentunya. Iya. Salah satunya di TikTok ada yang lagi viral adalah mobil referensi yang digunakan, yang banyak digunakan oleh Ani-Ani. Wow. Pemirsa udah tahu lah ya Ani-Ani apa, nggak usah kita jelasin. Tapi kayaknya lagi banyak, jadi kayak review mobil-mobil yang sering digunakan oleh Ani-Ani. Waduh. Yang hari ini kita review ya termasuk dua mobil itu, begitu ya. Jadi pilihan ya. Jadi pilihan. Kita bawa pemirsa kasih unjuk mobil akan kita review ya. Yang pertama apa nih Mas Ferry? Nah, yang pertama di samping kanan saya ini ada Hyundai Creta. Ini sebenarnya mobil baru Indonesia, Din. Baru 2021 digias, tapi penjualannya menjadi tulang punggung Hyundai yang dari Korea ini. Jadi kayak meskipun baru, tapi nggak bisa diremehkan oleh pesaingnya yang menjadi leader. Yang kedua yang akan kita bandingin adalah Honda HR-V tentunya. Kalau ngebahas compact SUV, ini udah pasti harus dibahas sih sepertinya. Top of mind, dan memang penjualan nih udah menjadi leader lah, gitu. Nah, kira-kira dari kedua mobil ini, kalau Dina sendiri gimana nih? Aku belum berani jawab, Mas Ferry, karena kita harus lihat detailnya. Mungkin kita mulai dari HR-V dulu. Boleh, kali ya. kita lihat. Yuk Sobat Otomotif CNBC Indonesia, ikutin perjalanan kita berdua kali. Oke, kita ke mobil yang pertama ya Mas Ferry ya. Ini adalah Honda HR-V begitu. Gimana nih Mas Ferry? Sebenarnya nanti penentunya sih aku ya sebagai target pasarnya. Maksudnya perempuan ya, bukan Ani-Ani tapi perempuan. Mungkin yang pertama dulu informasinya mengenai harga yang paling penting saat membeli mobil. Harganya berapa sih? Nah, kalau untuk harganya, yang ini kan Honda HR-V yang tipe tertinggi tapi di bawahnya turbo. Jadi di atas ini ada satu jenis lagi, itu harganya di atas 500, tapi ini head to head dengan Creta Prime, dan ini harganya di angka 418 juta. Jadi ya 400 lebih. Dan kemudian untuk yang Prime ini menjadi salah satu yang favorit juga di pasar segmen dari Honda HR-V. Dan kalau kita lihat dari depan ya, ini benar-benar baru gitu, Din. Ini kan generasi ketiga yang baru keluar di tahun lalu lah, 2022-an. Dan ini sepertinya Honda nggak ingin diam gitu ketika lihat kereta udah meluncur. Jadi generasi ketiganya keluar, dan ya dari grill depannya ini seperti, kalau aku lihat kayaknya seperti mobil listrik yang satu warna karena ya kebetulan. Satu warna, jadi ya putih semuanya. Meskipun ya kalau dilihat dari grillnya ini ya, dari modelnya garis semua seperti
apa ya, kayak seperti kipas nggak sih, kayak Iya, lurus gitu. sebenarnya lebih, kalau aku sih ngeliatnya sebagai perempuan lebih ke klasik aja nggak sih? Iya, modelnya? agak-agak retro memang Bener, bentukannya. tapi warnanya aja yang emang agak beda. Agak beda, agak warna putih Kalau sendiri. aku nggak salah lihat informasi, harga 418 juta ini adalah naik kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Iya, Itu kenapa tuh betul. Mas? Emang pasarnya naik kah si Honda HR-V ini atau seperti apa? Iya, kalau dari tahun lalu sendiri kan itu di bawah 410-an ya. Benar. Sekitar 403, 405, Ya, sekitar segitulah, 400 Betul. awal. Sekarang udah agak naik dan memang harganya cukup berbeda jauh nih dengan pesaing-pesaingnya. Karena memang permintaan untuk mobil ini sendiri cukup besar. Oh. Ini jadi salah satu penopang penjualan Honda. Oke. Karena di tahun lalu aja ini udah sekitar hampir 24.000, 23.000 sekian penjualannya dalam tahun loh bahkan. Oh, Jadi cukup oke, tinggi oke. juga untuk penjualan HR-V Oke. yang sekarang ini. Sip, itu tadi dari eksterior ya. So far sih kalau aku sebagai cewek suka apalagi melihat warnanya putih. Nah, Betul. berkaitan sama warna, nanti juga kita akan bandingkan dengan yang satu lagi. Kalau HR-V ini, warnanya yang jadi pilihan tuh apa aja sih Mas? Yang jadi pertimbangan cewek-cewek tentunya. Iya, tentunya. Karena memangnya warnanya memang agak cheerful sih. Iya. Memang ini warna putih, kemudian juga ada warna metallic grey, ada Metallic total ada grey. 6 warna ya. Jadi memang warna-warna yang memang cukup masuk ke cewek Iya. gitu. Jadi ada beberapa warna. Merah. Juga, merahnya bukan merah yang kayak cabai Merah gitu sih cabai, kelihatannya ya, tapi agak-agak Metallic. metalik gitu, betul. Jadi Oke. ya untuk cewek sepertinya beberapa warna tersebut masuk lah gitu. Ya, oke Iya. deh. Kalau gitu kita udah cukup lihat luarnya. Sekarang kita lihat samping dan juga belakangnya, Mas. Oke. Ya. Let's go. Nah, ini dia. pemirsa, sobat otomotif Indonesia, sekarang kita lihat bagian sampingnya ya. Iya. Kalau sebelum diulas lebih profesional begitu oleh Mas Ferry, kalau dari saya yang awam yang langsung kelihatan ya Mas ya, Iya. adalah spoilernya bagian belakangnya nih. Hmm. Kayak modelnya tuh kayak landai-landai Betul, gitu. Gimana betul. nih Mas sebenarnya maksudnya Iya. Honda tuh apa sih? Jadi kalau misalkan ini kan generasi terbarunya, yang generasi ketiga, dan memang perbedaan salah satu yang paling terlihat dari sisi spoilernya agak landai gitu loh. Jadi kalau yang kemarin tuh agak lurus ke bawah, kalau ini agak landai. Memang secara desain itu bagus. Bagus. Memang. Tapi mungkin nanti kita akan lihat itu agak sedikit mengorbankan ruang bagasi. Bener, jadi berkurang. Iya, nggak jadi sih? berkurang. Langsung Betul. kita lihat ke belakang kah? Boleh? Ayo. Kita lihat. Langsung. Sip. Langsung kita buka ya. Iya. Isinya seperti apa? Ini udah ada sensornya, tinggal dipencet dan Oke, ini dia bagian belakangnya ya. Sebenarnya sih kalau dari kasat mata sih lumayan gede, tapi kalau Iya. secara spesifikasi gimana Mas Ferry? Iya, kalau untuk spesifikasi ini terlihat dari bagian belakang kapasitasnya ini sepertinya agak lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya, Din ya. Kalau Honda sebelumnya itu kan terlihat HR-V itu ya sangat besar untuk bagasi. Tapi kalau sekarang kelihatannya memang lebih kecil karena untuk kapasitasnya sendiri ini sekitar 300 liter, jauh 300-an dibandingkan ya. yang sebelumnya generasi kedua itu di atas 437 liter. Jadi Oh, 100 liter lebih lah kurangnya ini. Bahkan kalau misalkan kita turunkan row kedua ini, kita bisa turunkan juga. Memang hasilnya flat ya, kursi row kedua ini. Nah ini ketika diturunkan pun, bagasinya menjadi 1.274 liter, jauh dibandingkan yang generasi sebelumnya yang 1.300 lebih. Jadi memang untuk bagasi sepertinya ada perbedaan yang cukup Iya. signifikan. Bisa dibilang Honda tuh mengorbankan kapasitinya ya Iya. untuk mendapatkan desain spoiler tadi Betul, gitu yang ya. agak landai-landai gitu. Bener, dan mungkin kalau buat kaum perempuan gitu, ini akan matter saat kita belanja bawa barang-barang yang gede begitu ya. Iya. Bisa jadi luasnya cukup tapi tingginya mentok nih. Nah, betul, Gimana betul, dong betul. kalau udah kayak gitu kan? Terus yang kedua yang aku sadari begitu ya Mas Ferry, kalau dari kasat mata adalah aku pernah ketemu mobil-mobil yang punya sensor bawah Oh, oke. dengan kaki gitu. Itu Ah. kan sangat mempermudah buat kita kaum perempuan yang suka bawa belanjaan kanan kiri gitu. Lebih gampang ya Iya, ketika ini nggak sampai. bisa ya? Nggak ada Nah, ini nggak sensor. ada sensor kakinya, belum ada. Belum ada. Jadi memang ketika mau tiba kita simpen dulu barangnya. Oke. Kita pencet, memang udah elektrik ya, tapi harus dipencet dulu ya, nggak bisa sensor. Nggak Itu bisa belum- sensor belum kaki. sejauh ini ya. Bisa jadi referensi buat yang perempuan. Mungkin Iya. selanjutnya yang belum kita sempat ulas adalah lampu belakang. Kita lihat lampu itu dia. belakangnya ya, Kita lihat pemirsa. Yuk. Nah, ini dia lampu belakangnya. Memang kalau dari segi tampilan tuh bener-bener harus diakui ini memang subjektif ya kalau untuk Iya, desain. Tapi memang betul. keren banget sih untuk yang Honda HR-V terbaru ini dilihat dari
DRL LED-nya tuh memanjang. Kesannya tuh futuristik gitu ya? Kesannya futuristik gitu, dan ini udah LED juga dominannya. Kemudian untuk kamera juga di bawahnya ada. Oke. Jadi untuk buat kamera perempuan sangat betul, terbantu untuk sekali. parkir ya terutama. Iya benar. Untuk parkir itu sangat membantu. Jadi Oke. ya ini tampilannya lebih fresh banget. Jujur kalau dibandingin sama yang depan tadi, kalau aku pribadi ya, aku lebih suka belakangnya. Oh, oke. HRV. Gimana kalau Mas Ferry ngeliatnya? Kalau yang tadi di depan? Iya, di depan pun sebenarnya lampunya juga sudah dominan LED, bahkan fog lamp-nya pun udah LED. Iya. Tapi memang untuk grill kali ya, grill ini kan ini tipe SE. Benar. Ada tipe yang lebih tingginya lagi yang turbo. Memang harganya juga beda, lebih sekitar 100 lah bedanya. Itu yang turbo 500-an. Nah itu grillnya memang lebih oke sih kalau misalkan saya lihat. Jadi Setuju, aku setuju. jadi itu kayak mungkin membuat tampilan depannya lebih agak klasik kalau untuk yang depan itu sendiri. Kalau ini kan benar. futuristis ya, Iya. belakang, tapi depan agak retro, jadi kayak agak mix sih. Bener, jadi maunya gimana nih, mau antara retro, klasik, atau futuristik. Tapi kita lihat Iya. dalamnya dulu kali Oh, ya, ya. supaya pertimbangannya jadi lebih matang. Ayo Mas, kita Yuk, lihat bagian lihat. dalam. Oke, Nah, ini bagian tengahnya. Iya. Sobat CNBC Indonesia, Sobat Otomotif CNBC Indonesia. Gimana Iya. Mas Ferry? Iya. Kira-kira kalau secara singkat, secara kasat mata dulu, yang first impression-nya gimana? ya ini untuk bagian belakang memang nggak bisa di Maju mundur ya, jadi benar-benar. fix aja di bagian belakangnya. Tapi memang kalau dari segi kenyamanan nyaman sih. Nyaman sih. Memang untuk tinggiku 172, masih ada space 4 jari Tapi lah di sejujurnya headroom. kelihatan mepet sih. Mepet sih. kelihatan mepet. Iya ya, agak-agak mentok ya Bener, sebenarnya ya. heeh. Iya betul. Nih, yang menarik nih, gimana nih? Oh iya. Ini ada panoramic roof. Panoramic roof. Kita coba buka ya. Dan iya, mungkin salah satu poin yang mungkin minus kali ya. minus. Ini harus bongkar pasang, udah kayak main Ini Lego ya, harus kayak gini. dicopot tuh. Tuh. Gimana coba? Coba mau taruh mana? Ya kan? Iya. Taruh belakang sih sebenarnya. Mm-mm. Cuman keren sih memang. Iya, tapi ini pun nggak bisa dibuka ya. Nggak bisa Jadi dibuka. cuman ya untuk view aja. View aja. Nggak Buat bisa konten dibuka. bagus. Buat konten bagus. Tapi buat pemilu kayaknya nggak bisa ya untuk dadah-dadah. Kalau di bawah pemilu dong. Iya. Coba kita pasang lagi. Susah nggak? Ya, coba kita cek. Buat saya sih agak susah sih. Iya, ini Kayak butuh takes ribet time ya. Gitu loh, tuh kan. Nah, hal-hal kayak gini sepertinya kalau bukan Iya, kalau bukan yang, yang hobi biasa, banget gitu. iya. Agak sebenarnya. membingungkan ya. Tuh. Gitu, kurang lebih. Terus bagian space kaki cukup Cukup ya. cukup lah. Ini sebenarnya ini agak maju sih, tapi kalau normalnya satu jarian sebenarnya mesti bisa. Untuk ukuran SUV masih Untuk cukup ukuran nyaman. SUV cukup. Terus udah ada double blower AC-nya, Iya. pastinya lah udah harga 400 juta. Hmm. Terus yang menarik nih ada apa sih Ini sebutannya ada armrest juga dan Armrest. ada cup holder di sini. Cup holder buat cewek nih penting. Hmm. Suka ngopi, yang suka Betul. beli boba ya kan. Karena cup holder lumayan banyak, ada 1, 2, Iya. 3, 4. 4, ada Gitu. 4 lah, lumayan Buat besar. taruh make up Hmm. juga gitu kan. Iya, tapi kalaupun ini nggak dipakai, ini bisa buat 3-an juga ya Betul ternyata. sekali. Untuk 3-an mesti cukup lah. Oke. Dan di sini ada USB juga untuk ngecharge. Yes, di bagian Di sini bagian- ada 2 ya. Ada 2. Ada 2 unit. Oke. Di Cukup bawahnya mendukung. juga ada Tempat tempat penyimpanan lagi. Mm-mm. Nah, sebenarnya tapi ada satu lagi di fitur di area ini yang juga cukup perlu di highlight adalah di mana ini juga bisa jadi tempat penyimpanan. Kita itu dia. tunjukin ya Yuk langsung kita lihat langsung. ke Bestie Sobat Yuk. Otomotif yang di sini. Nah, ini nih yang lumayan penting, gimana nih? Nah ini namanya Ultraseat ya dari Oh. Honda. Ini pertama diturunkan dulu, Dorong. dibuat Karena biasanya datar. Kalau cewek-cewek kan suka nggak bisa pakai otot ya. Berat soalnya Iya. kan. Nah ini baru ditarik ke atas. Nah, Oke. tarik ke atas. Sip. Lumayan gampang sih Iya. sebenarnya. Dan ini tekan aja buat untuk nahannya. Enggak, ini udah diturunin tekan. ya? Nah, Yes, udah pas. Gitu. Nah ini terutama buat segmen ibu-ibu yang udah punya anak buat nyimpen misalnya kayak kereta dorong anak. Iya. Ini kan tingginya lumayan cukup. Kalau tadi di Betul. belakang tingginya mentok, di sini masih bisa. Masih bisa. Space-nya lumayan. Lumayan besar lah untuk barang bawaan. Dan cara dorong dan ngebelakang ini juga nggak terlalu sulit. Iya. Karena kan banyak orang yang bingung ini gimana sih cara dorongnya gitu. Jadi cukup gampang dan juga nggak bikin berat gitu loh. Iya, Nggak iya, bikin iya. kayak setengah mati. Tuh, jadi maksimalkan ruang banget lah di Iya. belakang ini, samping ini. Oke. Nah, Ini dia. kita ke
bagian yang paling ditunggu-tunggu. Oke. Nah, bagus ini ya dia. modelnya ya. Kalau langsung pertama kali gitu kayak agak-agak retro-retro gitu loh. Iya, dan kayaknya cukup simple Vibes-nya. juga sih untuk tampilannya. Iya, benar, Untuk benar. dashboardnya clean bersih juga. Makanya ada Betul. beberapa tombol yang memang menurutku kayak AC itu kayaknya nggak perlu. Ada beberapa mobil yang memang dimasukin ke instrumental gitu loh. Jadi kalau ini untuk pengaturan AC-nya mau lebih kencang fan-nya atau lebih kecil bisa juga diatur pakai. Sebenarnya yang menarik Keterangan. adalah pengaturannya analog, tapi displaynya digital. Nah, iya Gitu. iya. Ya kan? Betul. Kalau aku sih pribadi seneng sih kayak gini gitu. Jadi kadang kan kalau pencet-pencet kalau lagi nyetir tuh kalau miss terlalu full digital tuh bikin Iya. bingung gitu. Jadi kontrolnya tetap analog yang kita bisa rasain langsung gitu. Iya. Displaynya nggak masalah. Kira-kira muternya udah pas atau belum sih? Nah, kayak Benar, gitu gitu. ya. Terus kalau ukuran layar Ini sekitar standar ya. 8 inci lah. Fitur-fiturnya juga radio, USB, Bluetooth, telepon, Tuh. standar Ini juga. ada Apple CarPlay, Android Auto. Jadi bisa disambungin ke handphone kita, ada Bluetooth juga pastinya. Iya, dan memang dari segi tampilannya sendiri nggak sulit dipahami. Kita ketika ngebaca tuh langsung Yes. oh ini berapa jarak kilometernya lagi, atau bensinnya butuh atau untung kecepatan dan lain sebagainya itu bisa terlihat dengan jelas juga di instrumen. Betul sekali. Terus kalau ininya sebenarnya standar, Iya. cup holder. Cup holder ada Seperti dua. biasa buat perempuan cukup penting kalau di depan tuh ada 4 juga, Iya. di sebelah sini di Kanan sebelah kiri. kanan supir ada, Iya. di sebelah kiri Penumpang penumpang ada ada, juga. di tengah ada 2, terus tempat Di penyimpanan sini ada penyimpanan juga. terlalu gede ya. Selain armrest ternyata bisa juga nih untuk tempat penyimpanan. Betul. Iya, tapi mungkin kayaknya agak kurangnya tuh di sisi pengecasan yang belum wireless charge nih. Oh. Jadi memang belum wireless charge. Memang ada USB di ujung Ada kiri berapa? sini Ada ada 1. 2. Oke. cukup ya. Iya, untuk pengecasan tapi satu aja ini. Ini untuk USB slot aja. Oh, oke. Tapi ada power outlet juga yang bulat di sini. Itu tapi perlu adaptor lagi. Betul. Jadi ya ada 2 lah untuk pengecasan di depan. Cukup mendukung memang, tapi kayaknya wireless charge ini menjadi bagian penting ya. Betul. Sebenarnya. Lumayan sih. Iya, Terus gitu. ini apa nih yang cukup agak beda dari mobil-mobil pada bisa ada ikon. Ini fitur Iya, apa ini nih Mas Ferry? untuk jadi ada beberapa mode berkendara, tapi untuk yang HRV ini sebenarnya ada Eco sama Sport. Oke. Tapi untuk sportnya untuk transmisi aja. Jadi nggak, kalau kita bandingkan sama sebelah, itu memang agak lebih banyak ya. Ada yang Fitur-fitur fitur berkendara, sportnya, mode modenya. berkendaranya ada Sport, Eco dan lain sebagainya. Ada 4 lah kira-kira. Gitu. Jadi ada beberapa tampilan juga yang memang sepertinya cukup baru dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, secara general nggak sulit untuk tadi saya pertama kali nyobain juga nggak kayak yang bingung harus ngapain gitu, kayak udah dimengerti. Iya. Modelnya pun bagus gitu Iya, ya. betul. Apalagi nih Mas Ferry penemuan ini kaca wajib kalau cewek. Nah, betul. Kaca. Nah, ini ada lampunya. Betul. Udah ada upgrade dari yang sebelumnya nih ternyata. Dua-duanya ya. Dua-duanya, penumpang sama supir. Betul. Buat selfie cocok. Penting banget ya emang itu. Buat bikin perlu alis tuh. cocok. Iya. Oh iya, penumpang di sini ya. Benar. Betul. Baik yang nyetir kalau lagi parkir Iya, bikin iya, alis iya. dulu, Betul, ini betul. sangat membantu. Saya kasih tahu aja sama Mas Ferry nih ya, bikin alis ya kan. Iya, perlu banget. Gitu. Buat selfie sunroof cocok. Iya. Tapi ini panoramik sih memang ya. Oh ya, sorry, panoramik nggak bisa dibuka. Jadi nggak ya? bisa dibuka, tapi oke lah untuk biasanya nyimpen kamera dari atas, Iya, buat terus tiba-tiba buat ngonten gitu kan, kelihatan mobil ada panoramik nih. Iya, gitu. kalau selfie kan agak ke bawah gitu kelihatan ada panoramiknya, mantap lah Tuh, pokoknya. Iya. Dan ini tinggal dorong aja. Ini ada Udah. lampunya LED. LED. Iya, dan ini ya ada beberapa. Tapi kalau untuk tadi kan yang di belakangnya memang harus di manual ya, dibuka, harus dibuka. Kalau ini kayaknya, oh ini manual nih Mas. Iya. Ini. Oh, ini untuk ini Tadi manual saya udah juga. cobain. Oh iya. Didorong. manual. Tapi nggak sekompleks yang di belakang lah ya. Hmm. Harus dicopot pasang. Oh iya, betul. Kurang lebih begitu ya Mas Ya, Ferry ya.